kehamilan. Jadi di sini nanti intinya apa saja yang harus diperhatikan saat kita memberikan obat pada ibu hamil. Jadi nanti yang pertama kita bahas dulu ya, ini adalah overview-nya. Jadi nanti yang pertama kita bahas dulu konsep farmakokinetik dan farmakodinamik secara cepat saja begitu. Terus kemudian nanti ke perubahan secara fisiologis pada kehamilan itu apa saja, terutama yang berkaitan dengan perubahan pada farmakokinetik dan farmakodinamik dari pengobatan. Kemudian setelah itu nanti ke kriteria toksisitas dari obat pada ibu hamil ya, nanti FDA itu sudah membuat kriteria ya, nanti ada kriteria A, B, C, D sama E itu ya. Nah itu apa maksudnya kriteria itu? Itu nanti ya akan menggolongkan obat itu. Jadi ini misalnya termasuk golongan A, jadi nanti dia aman diberikan pada ibu hamil misalnya seperti itu. Terus nanti lanjut ke aplikasi klinisnya. Jadi contoh-contoh bagaimana kita memilih obat pada kehamilan. Nanti kan obat itu banyak sekali ya. Nanti cuma saya ambilkan 4 golongan yang paling sering diberikan, yaitu antibiotik ya, kemudian nanti juga ada analgesik atau anti nyeri, kemudian juga antihistamin ya atau anti alergi dan antihipertensi gitu. Nah ini adalah pertama kita review lagi farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Mungkin sudah disampaikan ya di blog 1 kayaknya. Jadi kalau yang farmakokinetik itu apa kemarin? Ngasih obat di dalam tubuh ya, dia ada ACME, di situ absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme dan ekskresi. Sedangkan kalau yang farmakodinamik itu sebaliknya. Jadi pengaruh dari obat ya setelah sampai ke site of action-nya, kemudian dia berikatan dengan reseptornya. Nah nanti efek menimbulkan efek ke tubuh itu seperti apa? Itu farmakodinamik gitu ya. Nah kemudian di farmakodinamik itu nanti juga ada terkait dosis respon ya gitu ya. Kemudian juga antara efek terapi dan juga toksisitas itu adalah farmakodinamik itu dari segi itu. Nah nanti kita nggak akan terlalu dalam membahas itu ya, karena kita nanti fokusnya ke contoh-contoh bagaimana pemilihan obat untuk diberikan pada ibu hamil. Nah ini ya, ini adalah keterkaitan antara farmakokinetik dan farmakodinamik secara umum ya pada kondisi yang normal gitu ya. Jadi intinya obat itu sebelum dia itu bisa berefek, dia harus mampu sampai ke site of action-nya ya, sampai di targetnya. Nah padahal kan dia melalui dari proses pemberiannya, yaitu kan dia melalui berbagai macam mekanisme itu ya. Pertama akan diabsorpsi, kemudian nanti setelah diabsorpsi kemudian nanti akan didistribusikan ya pada peredaran darah, disirkulasi, itu nanti sebagian akan sampai ke site of action-nya, sebagian nanti akan melalui first pass metabolism di hepar untuk nantinya lebih mudah untuk dieskresi kan seperti itu. Nah kemudian nanti yang farmakodinamik tadi dari beberapa tadi yang sudah mencapai ke site of action-nya, ketemu dengan reseptor, nanti dia akan menimbulkan therapeutic effect ataupun justru malah menimbulkan toksisitas atau efek samping. Itulah yang disebut sebagai farmakodinamik. Ini seperti itu. Nah kemudian yang menentukan farmakokinetik itu kan apa, rute pemberiannya. Rute pemberian kan macam-macam ya. Ada yang diberikan secara oral atau diminum, ada yang diberikan secara parenteral atau injeksi. Nah itu nanti juga akan berbeda profil farmakokinetiknya. Nah kira-kira lebih panjang yang mana prosesnya? Yang oral, karena oral nanti dia harus diabsorpsi dulu, dipilih-pilih usus, baru nanti dia akan masuk ke kapiler-kapiler pembuluh darah gitu ya. Kemudian nanti didistribusikan, baru nanti sampai ke jaringan gitu ya. Nah itu kalau yang oral. Tapi kalau yang ya parenteral ya apa namanya, disuntikkan ya, intravenous misalnya. Nah itu kan dia tidak melalui proses absorpsi, langsung didistribusikan. Nah karena dia langsung di pembuluh darah. Nah itu adalah konsep umum dari farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah itu nanti
dia akan di tiap-tiap tahapan itu ada beberapa faktor penting yang berperan di situ. Nah, kadang itu nanti bisa berubah dengan adanya perubahan fisiologis pada kehamilan. Nah, itulah kenapa kok pada pemberian obat pada ibu hamil itu kadang nanti ada yang boleh, tidak boleh, ada yang boleh tapi perlu penyesuaian dosis misalnya kayak gitu. Nah, itu karena terkait ini, terutama di bagian yang farmakokinetiknya, dia yang banyak mempengaruhi gitu ya. Nah, ini tadi ya, kalau masuk lebih dalam lagi, kalau yang farmakokinetik itu kan mempelajari proses disposisi obat dari route of administration-nya ya, dari proses dia dikonsumsinya sampai nanti dia mampu mencapai ke set of action. Kan nggak semua ya, bisa kita minum obat itu 500 mg secara oral gitu ya. Kan nanti yang mencapai set of action itu nggak sampai utuh 500 mg kayak gitu, karena dia akan terdisposisi, kemudian nanti dia akan terpengaruh juga dengan asam lambung misalnya, terus nanti saat distribusi dia juga ada yang menempel di jaringan lain sebelum sampai benar-benar ke jaringan yang memang kita perlu dia untuk ketemu reseptornya gitu ya. Nah, kemudian proses-proses ini tadi dia meliputi ada tadi ya, admin tadi ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Nah, kadang di proses ini tadi kan misalnya ada suatu gangguan misalnya di metabolismenya atau di ekspresinya kayak gitu, ataupun dia distribusinya di situ aliran darahnya terlalu tinggi kayak gitu, nanti juga bisa berpengaruh ke arah toksisitas gitu. Itu ya. Nah, kemudian kalau yang metabolisme sama ekspresi ini kepentingannya sebenarnya untuk mengeliminasi obat. Jadi kan obat itu kan sebenarnya dia bahan kimia, ya kan? Kimia itu kalau dia juga berada dalam jumlah yang terlalu banyak di dalam aliran darah kita, ataupun nanti misalnya beberapa tetap dia bertahan di jaringan, kayak gitu nanti dia bisa memiliki efek toksik. Makanya sebenarnya obat itu harusnya kalau memang sudah berespon sisanya itu dia harus dieliminasi, gitu ya. Eliminasi banyak rutenya. Ada yang melalui ginjal, utamanya melalui ginjal sama melalui empedu ya. Nah, kemudian tapi juga bisa melalui saliva, melalui keringat, itu juga bisa. Nanti melalui plasenta, aliran darah plasenta itu juga bisa. Jadi banyak betul-betul untuk proses eliminasi obat. Itu salah satunya yang utama adalah melalui ginjal. Nah, kemudian terkait metabolisme, itu kan metabolisme itu pasti dia membutuhkan apa? Melibatkan apa di situ? Enzim, ya, enzim metabolisme obat. Nah, itu ditentukan oleh jenis obatnya. Dia bentuknya itu drug atau pro-drug. Kalau dia sudah langsung drug, ya, jadi dia langsung memang dalam bentuk aktif, itu fungsi dari metabolisme enzim-enzimnya tadi adalah untuk menginaktivasi obat itu agar lebih mudah diekskresi melalui ginjal atau melalui empedu misalnya kayak gitu. Nah, cuman kalau dia itu bentuknya prodrug, nah itu sebaliknya, karena prodrug itu dia masih bentuk inaktif pada saat masuk diberikan pada saat bentuk administrationnya itu masih inaktif. Sehingga fungsi dari enzim metabolismenya di situ adalah untuk mengaktifasi, mengubah prodrug menjadi drug, baru nanti terus lanjut ke distribusi sampai ke set of action-nya kayak gitu ya. Jadi fungsi metabolisme itu tidak selalu dia pasti menginaktivasi obat. Kita harus lihat lebih dalam lagi, obatnya ini dia golongan dia drug atau pro-drug gitu. Ya, yang penting itu. Nah, terus ini ya, kenapa kok studi terkait farmakokinetik itu menjadi penting? Nah, karena itu tadi sudah saya jelaskan bahwa obat itu nggak langsung bisa berefek gitu ya. Dia harus diproses dulu, dipecah dulu, didistribusi dulu. Nah, itu makanya obat itu baru bisa berefek kalau dia berada di set of action yang tepat. Ya, sesuai beda-beda untuk apa tujuannya gitu ya. Nah, itu beda-beda adalah satu obat dengan yang lain, tergantung titik tangkapnya di mana ya. Kalau misalnya S inhibitor berarti dia harus sampai di ginjal misalnya kayak gitu, ataupun apalagi ya misalnya kalau dia
beta blocker gitu ya, jadi dia harus sampai di jantung misalnya kayak gitu. Jadi tergantung itu dia titik tangkap reseptornya itu tadi ada di mana. Nah makanya obat itu harus berada di tempat yang sesuai dengan reseptornya tadi. Kemudian jumlahnya atau konsentrasinya itu juga harus mencukupi yang sampai di set of action-nya kayak gitu ya. Kan berdasarkan penelitian kan sudah ada konsentrasi tertentu yang memang harus ketemu dengan reseptornya baru dia menimbulkan efficacy efek gitu ya. Kalau dia konsentrasinya berlebihan berarti kira-kira gimana? Akan cenderung toxic gitu ya. Tapi sebaliknya jika yang sampai ke set of action-nya itu konsentrasinya itu kurang dari seharusnya, nah itu nanti dia akan menimbulkan apa? Ya, unrespon. Jadi responnya di bawah respon yang diinginkan kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu jumlahnya yang sampai itu harus sesuai dengan waktunya kayak gitu. Makanya di obat-obatan itu dia ada waktu paruh kayak gitu. Karena nanti kan ada ya half-life-nya berapa kayak gitu. Karena apa? Karena itu terkait dengan nanti kita harus memberikan berapa kali dalam satu hari. Kan frekuensi pemberian obat antara satu obat dengan yang lain beda ya. Ada yang waktu paruhnya itu pendek, dia harus diberikan sehari 3 kali misalnya. Karena kan dia harus menjaga konsentrasinya tadi yang di set of action-nya itu tetap segini misalnya. Nah kalau di half of life-nya pendek berarti kan dia cepat untuk dieliminasi. Berarti nanti kalau sudah harus tereliminasi semua maka kita harus memberikan lagi yang baru di jadi 3 kali sehari misalnya. Tapi kalau obat itu dia half of life-nya itu panjang, nah jadi dia bertahan lama di situ ya sebelum dia deeskalasi, maka kadang kita hanya butuh memberikannya misalnya 1 hari sekali misalnya kayak itu. Nah itulah kepentingan dari kita memahami terkait farmakokinetik. Nah itu tadi proses-prosesnya tadi ya, terus berapa konsentrasi yang bisa sampai ke tempatnya yang tepat, jumlahnya juga tepat, waktunya tepat. Itu tadi kan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya dipengaruhi oleh proses absorpsinya. Nah, di situ dia absorpsinya normal atau enggak. Ada nggak hal yang mengganggu absorpsi di situ, misalnya. Terus kemudian juga bisa dipengaruhi oleh distribusinya. Distribusi kan berarti volume darah itu sangat berpengaruh ya, volume plasma. Nah itu kenapa kok pada kehamilan itu dia jadi agak berubah gitunya. Nah, kalau enggak metabolismenya, ternyata metabolisme tadi dipengaruhi enzim. Nah pada kondisi kehamilan itu beberapa sitokrom itu kan banyak anunya ya, isoformnya. Nah beberapa sitokrom itu ada yang aktivitasnya meningkat, ada yang menurun kayak gitu. Nah jadi terus kemampuannya dalam metabolisme obat ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah misalnya kayak gitu. Itu kenapa pada kehamilan tadi fisiologisnya misalnya juga volume darahnya dia jadi hemodilusi kayak gitu kan, itu juga akan nanti berpengaruh pada proses distribusi. Nah akhirnya juga akan mempengaruhi farmakokinetik obat, nantinya akan juga mempengaruhi respon terhadap terapi tersebut, atau malah justru akan meningkatkan resiko toksisitasnya jika kita tidak melakukan adjustment dalam pemberian obatnya, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini tadi pemahaman terkait farmakokinetik tadi. Kita nanti akan memberikan jasa kepada kita untuk memberikan berapa dosis yang tepat yang harus diberikan. Kemudian yang kedua, berapa kali frekuensi pemberiannya. Kemudian yang ketiga, pilihan rute of administrasinya. Saya harus memberikannya itu secara apa? Secara oral kah? Secara parenteral kah? Kayak gitu ya. Nah, secara topikal kah? Kayak gitu. Jadi itu adalah pemahaman terkait farmakokinetik gitu ya. Nah, kemudian juga kadang ada obat itu saling berinteraksi, baik interaksi antara obat satu dengan yang lain karena dia rebutan reseptor, karena dia rebutan enzim metabolisme obat, banyak macam-macam. Nanti akan dijelaskan oleh dokter Dian khusus untuk interaksi obat sama obat gitu ya. Nah, bisa juga interaksi antara obat dengan makanan. Jadi kompleks sekali sebenarnya kalau saat kita itu akan memberikan obat pada orang yang kondisi
normal saja gitu ya, maksudnya nggak sedang hamil, nggak sedang imunokompromis, gitu aja kita banyak hal yang harus dipikirkan, apalagi dia pada kondisi kehamilan gitu ya. Nah ini tadi ya, misalnya di sini tadi yang proses admin tadi ya, awalnya kan dia akan diabsorpsi, biasanya absorpsinya kan juga di lambung gitu ya. Nah di situ kan ada pembuluh darah ya. Kemudian nanti dia akan masuk ke distribusi. Nah distribusi itu ada yang distribusinya dalam bentuk bebas, ada yang distribusinya dibawa kemana-mananya itu dia harus berikatan dengan protein plasma, albumin kayak gitu. Itu juga ada, masing-masing obat beda-beda karakternya kayak gitu ya. Nah itu nanti juga bisa berpengaruh karena apa? Karena pada kehamilan misalnya albuminnya dia berkurang. Makanya untuk obat-obat yang karakternya itu harus berikatan dengan protein saat dia itu distribusi gitu ya. Nah nanti kalau pada kehamilan obat itu diberikan, berarti proteinnya kurang kan, pembawanya kurang, otomatis free formnya tadi, bentuk bebasnya yang beredar itu dia lebih tinggi nggak? Ya lebih tinggi. Nah kalau dia bentuk bebasnya lebih tinggi, kalau dia tadi diberikan dengan dosisnya sama tanpa dilakukan penyesuaian, maka nanti resiko toksisitasnya juga akan meningkat gitu. Paham ya? Jadi misalnya seperti itu. Nah kemudian nanti ini tadi setelah distribusi nanti dia akan didisosiasi saat dia sampai di jaringan atau di set of action-nya tadi ya. Nah kemudian beberapa nanti dia akan masuk ke aliran darah portal, itu masuk ke hepar untuk dimetabolisme menjadi metabolit yang nanti akan mempermudah untuk dieliminasi. Tapi ada juga tadi yang masih dalam bentuk prodrug sehingga dia juga perlu di distribusi dibawa ke hepar untuk diaktifasi, baru nanti dia distribusi lagi ke set of action-nya kayak gitu ya. Nah kemudian kalau yang itu tadi prosesnya ya, misalnya tadi dari obatnya sama ya, kemudian dia diabsorpsi, kemudian nanti dia akan menembus dinding di ususnya itu, kemudian dia akan masuk ke peredaran darah ya, intravaskuler. Nah setelah itu nanti dia akan didistribusi di jaringan-jaringan tubuh untuk sampai ke sana gitu ya. Nah kemudian nanti beberapa dia akan mengalami metabolisme yang ada metabolisme fase 1, ada fase 2. Intinya dia tujuannya untuk mempermudah ekspresi, sebagian besar ekspresinya melalui ginjal. Tapi kalau untuk obat yang intravaskuler dia langsung masuk ke aliran darah. Makanya biasanya bioavailabilitasnya untuk yang obat-obat IP itu sama dengan mendekati 1 ya. Jadi masuknya antara konsentrasi yang diberikan dengan yang didistribusikan itu hampir 100% semua distribusikan, karena dia langsung ke aliran darah. Nah ini rute administrasinya ya, tadi cepat saja. Intinya ada yang parenteral, itu ada injeksi, ada yang kemudian topikal respirasi, tapi biasanya parenteral itu lebih identik ke yang injeksi. Kemudian enteral itu ada yang diberikan secara rektal sama oral. Kalau rektal berarti dia langsung disupositirakan ya, dimasukkan ke rektum gitu. Nah ini tadi absorpsi ini ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi proses di mana obat itu perlu disosiasi dulu begitu ya, dari set of action-nya, dari dia tadi masuk seperti apa, kemudian sampai nanti itu dia bisa masuk ke sirkulasi aliran darah gitu ya. Nah itulah yang obat beredar di sirkulasi itu, untuk distribusi itulah yang biasanya digunakan sebagai parameter saat kita melakukan pengujian farmakokinetik gitu ya. Nah kemudian itu nanti karena apa? Karena bisa untuk memprediksi itu terapeutik efeknya gitu ya. Terus kemudian sebagian besar obat, terutama yang di oral tadi ya, dia itu akan diabsorpsi di gastrointestinal gitu ya. Nah setelah diabsorpsi nanti dia akan masuk ke aliran darah tadi gitu ya, kecuali obat-obat yang memang administrasinya melalui IV. Nah ini ya,
Ini kalau dibandingkan antara oral sama yang IV ya, berarti oral itu lebih panjang prosesnya dan kalau yang IV drug itu dia akan lebih cepat dan bioavailabilitasnya kalau yang IV itu hampir mendekati 1, kalau yang oral pasti dia akan berkurang. Nah ini yang proses absorpsi. Nah di sini yang penting lagi kalau absorpsi itu kan dia harus menembus lipid bilayer. Nah itu kadang nanti juga kadarnya, yaitu di membran plasmanya itu di orang hamil juga bisa terpengaruh. Makanya proses itu tadi juga bisa dipengaruhi. Nah ini ya. Jadi di sini absorpsi dan ionisasi intinya kalau obatnya itu dia non ionisasi gitu ya, dia akan lebih mudah menembus lipid gitu. Nah kemudian sehingga dia akan bisa menembus membran sel itu dengan lebih mudah gitu ya. Nah ini nanti hubungannya apa? Hubungan pada kehamilan itu kan tingkat keasaman lambungnya itu akan berubah ya, dia akan emesis gitu ya. Nah itu nanti dia akan mempengaruhi pH di lambung. Nah kalau pH-nya berubah nanti hubungannya sama ini, dia akan terionisasi atau tidak itu nanti ya. Nah, karena ada yang lebih suka dia ke yang asam, dia lebih suka ke yang basah kayak gitu. Nah ini tadi kalau distribusi tadi udah ya, distribusi itu dia ya disirkulasi sampai ke sel of actionnya. Nah dia dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama adalah volume darah. Nah ada organ-organ tempat-tempat yang di aliran darahnya itu banyak gitu ya, misalnya otak dia akan cepat distribusinya misalnya gitu. Kecuali untuk obat-obat yang memang tidak bisa menembus kawat darah otak. Terus kemudian solubility tadi ya, jadi keterlarutannya dia di dalam di dalam sirkulasi ataupun dia dalam menembus lipid bilayer tadi ya. Nah itu. Kemudian protein binding tadi, karena sebagian besar obat dia juga akan berikatan dengan protein plasma pada saat dia terdistribusi tadi ya. Nah misalnya ini contoh yang mengenai apa, misalnya hipoalbumin tadi ya, pada ibu hamil kan dia sering hipoalbumin. Makanya kenapa kalau ibu hamil itu kakinya sering bengkak, itu sebenarnya dia menunjukkan kondisi ada hipoalbuminemia di situ. Nah itu dia akan free drug-nya meningkat. Nah kalau free drug-nya meningkat dibarengi dengan volume distribusi yang meningkat karena dia terjadi hipovolemi, nah itu nanti akan lebih meningkatkan resiko toksisitas obat jika tidak disesuaikan dosisnya. Nah itu ya yang distribusi tadi ya. Itu ya. Jadi kalau distribusi itu dia biasanya disebut sebagai volume of distribution ya, PD biasanya. Nah, nih kalau dia itu ditentukan oleh apa tadi ya? Lipid dia kelarutannya itu dalam lemak atau dalam air misalnya kayak gitu. Nah, kalau dia lebih larut dalam lemak, berarti dia akan lebih mudah menembus membran sel kayak gitu. Ya, terus kemudian tadi protein binding tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ini yang metabolisme, tadi distribusi sudah ya. Nah, metabolisme tadi dia akan membuat dua tujuan tadi ya, perlu saya ulang ya, bisa mempermudah eliminasinya atau dia mengubah dalam bentuk program menjadi drug tadi. Nah, itu. Kemudian itu semua dipengaruhi oleh enzim yang ada di hepat, disebut sebagai sitokrom ya. Nah, sitokrom 450 ini dia banyak sekali isoformnya. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian kalau fase 1 itu diperantarai oleh enzim tadi, biasanya melalui proses apa tadi? Oksidasi, reduksi dan lain-lain. Intinya dia membuat semakin polar, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang fase 2 itu merupakan reaksi konjugasi ya, penambahan glucuronide eksid, penambahan sulfat, misalnya kayak gitu. Nah, intinya dia akan lebih memudahkan lagi untuk diekskresi melalui urin atau asam ledu. Itu ya. Nah, yang paling penting memang enzim tadi. Nah, kemudian yang mempengaruhi metabolisme apa? Aliran darah ke hepat, itu tadi ya. Terus kemudian ada
bagaimana kemampuan hepat itu untuk menguptake obat itu dari sirkulasi gitu ya. Kemudian aktivitas enzim di hepat tadi, kemudian ini yang banyak terpengaruh pada kondisi kehamilan gitu ya. Dan juga obat yang lainnya, itu berarti dia interaksi obat yang sama-sama memang bekerjanya pada enzim, membutuhkan enzim yang sama, maka dia akan berkompetisi kan. Nah itu. Kemudian apa ya, usia juga, kemudian faktor genetik, karena faktor genetik itu bisa mempengaruhi variasi dari gen yang nanti menjadi sitokrom B450 itu. Makanya kenapa individu itu nanti digolongkan ada yang slow aspirator, ada yang rapid aspirator. Jadi untuk obat yang sama, ada yang dia punya aktivitas untuk memetabolisme obat itu dengan lebih cepat, ada yang intermediate, ada yang kayak gitu. Jadi sangat dipengaruhi oleh genetik juga. Nah, kemudian ini ya ekspresi ya. Nah, kalau ekspresi tadi dia utamanya melalui apa? Ginjal tadi ya. Kemudian bisa juga melalui liver tadi, apa? Madu. Kemudian bisa juga melalui pernapasan, bisa juga melalui keringat, gitu ya. Banyak sekali proses-proses untuk mengekspresi obat itu. Nah, kemudian ini ya, kalau yang obat-obat yang lipofilik ya, dia lebih membutuhkan beberapa step metabolisme tadi untuk lebih mudah diekspresi. Beda dengan obat yang memang dia larut dalam air. Jadi dia yang apa namanya water solubility-nya tinggi, dan dia akan langsung mudah diekspresi. Nah, kemudian apa hal-hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita memberikan treatment pada yang ibu hamil gitu ya. Nah, itu tadi, jadi perubahan fisiologi pada ibu hamil, dan itu faktor penting yang pertama yang terkait dengan farmakokinetik, farmakodinamik. Nah, kemudian sebagian besar kalau obat yang kita sekarang itu gunakan itu kan sudah melalui proses drug discovery development yang panjang ya. Dia melalui uji in vitro atau in silico pada komputerisasi, kemudian in vitro pada sel, kemudian in vivo pada hewan coba, kemudian nanti clinical trial pada manusia, baru dia mendapatkan kriteria dan dipakai kayak gitu. Nah, obat itu biasanya selama proses ujinya tadi, sebagian besar obat itu dia tidak melibatkan ibu hamil. Pasti dia diujinya pada orang yang kondisinya yang apa namanya tidak dalam kondisi hamil, karena kondisi hamil itu kan dia rentan ya, dia ada janin di situ yang kalau langsung diikutkan sebagai subjek pengujian kan obatnya itu belum jelas kan keamanannya seperti apa, nah itu maka biasanya nggak dilibatkan. Nah, padahal kita nanti akan memberikan obat itu juga pada ibu hamil kalau dia sudah mendapatkan kiriman. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu yang kadang kemarin ada yang orang sakit yang nggak hamil itu bagus efeknya, tapi belum tentu pada ibu hamil juga akan memberikan hal yang sama. Nah, gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian tantangannya lagi bahwa obat-obat yang diberikan pada ibu hamil itu biasanya menggunakan dosis yang memang itu dosis reguler, dosis standar yang ada. Itu kan ya, misalnya paracetamol biasanya diberikannya ya 500 mg 3 kali sehari misalnya kayak gitu. Nah, itu kan ketemu dosis itu kan nanti hasil dari pengujian yang tanpa melibatkan ibu hamil misalnya gitu kan. Berarti kan obstetri atau kita memberikan obat ibu hamil kan tetap sama kan 500 mg per badan. Nah, itu juga kadang memberikan tantangan tersendiri juga karena belum tentu sama tadi. Sama-sama 500 mg pada orang biasa dia tidak menimbulkan efek samping, ternyata pada ibu hamil bisa timbul misalnya kayak gitu karena memang fisiologisnya berbeda tadi gitu ya. Nah, kemudian oleh karena itu maka sebenarnya itu kita sangat penting untuk memahami bagaimana fisiologi pada ibu hamil, terutama yang terkait dengan farmakokinetik dan farmakodinamik dari suatu obat gitu ya, biar nanti itu bisa melakukan dose adjustment atau juga bisa memilih regimen atau memilih golongan obat yang tidak teratogen, sehingga nanti apa untuk meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan efek samping baik pada ibu maupun pada janinnya gitu ya. Nah, ini tadi sudah ya, jadi intinya tadi
tadi untuk obat tadi berproses itu berefek itu dia ditentukan farmakodinamiknya, dan karena fisiologisnya pada ibu hamil berubah, nah itu juga bisa berpengaruh pada farmakodinamik dari obat itu, sehingga harusnya itu kita bisa lebih banyak yang dipikirkan ya dalam memberikan terapi ke ibu hamil. Mual, muntah gitu ya. Nah, mual muntah ini itu akan menurunkan jumlah obat yang ada di lambung yang bisa diabsorpsi, itu nanti dia akan lebih turun gitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua, karena apa kok bisa seperti itu ya? Mungkin baru mau masuk terus dia muntah, obatnya keluar lagi kayak gitu ya. Makanya itu akan efeknya pertama itu. Yang kedua, penurunan asam lambung, produksi asam lambung pada kehamilan gitu ya. Nah, dimana ini juga akan meningkatkan pH di lambungnya gitu ya. Jadi karena produksinya pada kehamilan itu turun asam lambung HCl-nya, maka ini bisa menyebabkan lambung itu dia lebih basah gitu ya. Nah, karena lambungnya lebih basah, ini ada mengakibatkan apa? Meningkatkan proses ionisasi dari obat yang dia memang termasuk asam lemak gitu ya. Contohnya apa? Aspirin. Nah, kalau dia ionisasinya ditingkatkan, maka nanti dia akan absorpsinya itu dihambat gitu ya. Kan tadi dia lebih mudah terabsorpsi kalau dia dalam bentuk tidak terionisasi tadi ya, yang saya jelaskan di awal tadi gitu. Contohnya aspirin itu. Nah, kalau reduce absorpsinya dihambat, otomatis nanti dia juga bisa efeknya kan lebih rendah, kan dia nggak mencapai ke set of action-nya, malah justru dia bisa berisiko toksis misalnya gitu ya. Nah, sebaliknya untuk obat-obat yang golongan basah lemah gitu ya, tadi karena lambungnya lebih basah tadi, maka dia akan lebih mudah terdifusi gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah faktor motilitas dari ususnya. Pada ibu hamil itu motilitas ususnya itu dia akan lebih lambat dibandingkan pada orang yang normal. Nah, ini ya. Jadi inilah hal-hal yang mempengaruhi kenapa pemberian obat pada ibu hamil itu lebih kompleks. Nah, itu tadi pengaruhnya pada yang absorpsi. Nah, kalau ini pengaruhnya pada distribusi tadi ya. Karena apa? Yang pertama, pada ibu hamil dia terjadi hipovolemi, ya, jadi terjadi penambahan volume darah, gitu. Nah, kemudian penambahan volume darah, maka dia akan meningkatkan volume distribusi, terutama untuk obat-obat yang bersifat hidrofilik, gitu ya. Nah, kemudian karena dia lebih mudah terdistribusi, otomatis kadarnya di plasma itu dia akan lebih rendah, karena kan dia terus terdistribusi kemana-mana ya. Nah, kalau dia terdistribusinya ke jaringan yang sesuai, nah itu berarti nggak apa-apa. Tapi kalau dia cepat terdistribusi tapi ke jaringan-jaringan yang bukan ada reseptornya tadi, kan juga sama aja, malah tidak berefek gitu ya. Nah, kemudian pada ibu hamil biasanya dia juga terjadi peningkatan lemak tubuh, ya enggak? Ibu hamil kan berarti berat badannya biasanya naik loh. Nah, itu kan biasanya lemaknya meningkat. Nah, itu maka dia akan meningkatkan juga volume distribusi dari obat-obat golongan hipofilik. Ya, jadi ya golongan-golongan yang dia memang senang pada lemak gitu ya. Kemudian juga tadi sudah saya jelaskan pada ibu hamil terjadi penurunan kadar albumin. Nah, sehingga nanti protein bindingnya itu akan turun, sehingga nanti free form dari obat itu lebih tinggi kadarnya di plasma itu ya, sehingga bisa lebih mudah terdistribusi ke jaringan-jaringan yang lainnya, dan kadar yang free form di dalam plasma itu juga bisa meningkatkan resiko toksisitas gitu ya. Nah, tuh kemudian juga terjadi peningkatan perfusi ke janin melalui plasenta gitu ya. Nah, sehingga plasenta itu menjadi kompartemen yang baru, yang juga mungkin awalnya kalau pada yang tidak hamil itu kan nggak ada obat itu didistribusikan ke sana kan, karena nggak ada kompartemen itu. Nah, tapi kalau pada ibu hamil, nah itu
ada yang masuk ke sirkulasi fetomarginal tadi, gitu ya. Itu yang distribusi. Sampai sini ada pertanyaan pengaruhnya yang diabsorpsi sama distribusi, paham ya? Nanti ingat ya, apa faktor perubahan fisiologi pada ibu hamil dari absorpsi atau distribusi tadi terpengaruh ke obat itu apa? Nah, kemudian kalau yang metabolisme ya, itu kan ini dibagi menjadi fase 1 dan fase 2. Itu tadi yang program itu tadi moisture tadi sudah saya jelaskan, nanti dibaca sendiri saja. Itu yang pada yang normal, kalau ini pada kondisi yang hamil gitu ya. Nah, aktivitas beberapa sitokrom tadi kan saya jelaskan bahwa sitokrom P450 itu banyak sekali isoformnya gitu ya. Itu ada CYP3A4, banyak banget lah pokoknya, saya juga nggak hafal gitu ya. Nah, ini dia akan meningkat aktivitasnya selama kehamilan gitu ya. Nah, kemudian perubahan itu maka dia juga akan menyebabkan perubahan tingkat metabolisme dari obat-obat yang memang dimetabolisme oleh sitokrom yang itu tadi gitu. Contohnya apa? Contohnya yang nifedipin itu untuk antihipertensi gitu ya. Yang indinavir itu untuk antivirus misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau aktivitasnya itu meningkat, otomatis bagaimana? Aktivitas metabolismenya meningkat, kalau dia golongan berat, berarti nanti dia akan lebih cepat di metabolisme. Nah, nanti berarti karena lebih cepat di metabolisme, belum sampai ke setoheksinnya, dia sudah di metabolisme sudah jadi lebih aktif, sehingga akan turun efeknya jika kita memberikan obat itu misalnya kayak gitu. Nah, mungkin jadi kita perlu memberikan yang lain yang golongan antihipertensi kan banyak, mungkin kita pilih yang lain aja lah. Khawatirnya kalau yang ini nanti efeknya tidak sesuai yang diinginkan misalnya kayak gitu. Nah, sebaliknya yang sitokromnya 1A2 sama 2J19 itu malah dia akan aktivitasnya menurun pada saat kehamilan. Itu berarti tadi yang sebaliknya yang saya jelaskan. Nah, kemudian kalau yang fase 2 ya, dia tadi kan fungsinya untuk apa ya fase 2 tadi? Menambah dengan senyawa yang lain biar dia lebih mudah dikeluarkan tadi ya, lebih larut, lebih mudah dikeluarkan tadi. Nah, misalnya enzimnya di sini adalah itu ya UGT tadi ya, uridin 5 difosfat glucuronil transferase. Nah, itu juga ternyata terpengaruh di kehamilan. Di mana enzim itu ya aktivitasnya yang UGT1A4 itu pada kehamilan trimester 1 dan 2 itu meningkat 200% daripada yang normal. Sedangkan pada kehamilan trimester 3 itu malah sampai ke 300% peningkatannya. Nah, berarti kan dia aktif atau lebih aktif, sehingga nanti efeknya apa? Efeknya akan lebih menurunkan obat yang memang dipengaruhi oleh enzim itu. Contohnya yang lamotrigine itu ya, dia kadarnya lebih rendah karena akan lebih cepat diekspresi, lebih cepat diekspresi kayak gitu. Nah, padahal dia anti kejang ya, dia merupakan obat peliharaan untuk kejang, sehingga kalau ibunya itu ada epilepsi terus kita pilih yang lamotrigine itu, akhirnya nanti malah justru kejangnya itu tidak terkontrol dengan baik. Maka mending pilih anti kejang yang lain misalnya kayak gitu. Jadi memang agak kompleks ya. Nah, ini ya, jadi nanti bisa dibaca sendiri ya. Di situ ada beberapa enzim yang memang di fase 1 sama fase 2 perubahan aktivitasnya pada kehamilan gitu ya. Jadi ini adalah contoh obat yang memang dipengaruhi oleh enzim tersebut sehingga juga ikut berubah gitu ya. Nah, itu terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi kalau untuk obat-obat yang memiliki neurotherapeutic index, maksudnya dia indeks antara dia itu berefek efikasi ataupun malah justru toksik itu sangat sempit ya. Misalnya dia kadarnya itu kalau dia itu 400 dia berefek efikasi, tapi begitu dia itu 500 dia toksik, atau di bawah 400 300 dia sudah tidak berefek misalnya kayak gitu. Nah, untuk yang obat seperti ini kalau terjadi peningkatan clearance ya, terjadi peningkatan eliminasi obat selama kehamilan, maka nanti dia itu akan penyakitnya itu akan tidak terkontrol karena kan itu tadi dia kan terus tidak berefek karena langsung dikeluarkan tadi ya. Nah, mungkin itu
Nah, kemudian kalau yang terkait ekspresi ya, pada pregnancy itu dia terkait ekspresinya itu dia ditentukan oleh apa? DFR, glomerulus filtration rate, sama sekresi dari absorpsi tubuler, kan sebenarnya berpengaruh gitu ya. Nah, pada kehamilan itu juga mengalami perubahan gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau glomerulus filtration rate itu kecepatan filtrasi glomerulus itu dia pada trimester pertama itu dia akan meningkat 50%. Benar ya? Saya lanjutkan ya. Jadi kalau yang dieliminasi itu dia dipengaruhi oleh kecepatan DFR sama tingkat sekresi ataupun juga reabsorpsi tubulus. Nah, itu dipengaruhi oleh kehamilan, di mana filtrasinya itu lebih cepat, 50% pada trimester 1. Nah, kemudian nanti dia akan lebih meningkat lebih cepat lagi sesuai dengan bertambahnya usia kehamilan gitu ya. Nah, misalnya beberapa obat itu dia memperlihatkan karena gerakannya lebih cepat, berarti tingkat ekspresinya juga lebih cepat. Misalnya clindamycin sama cefazolin itu ya, kalau clindamycin dia antibiotik, salah satu golongan antibiotik gitu ya. Nah, kemudian karena tadi juga sekresi dari tubulus ataupun juga reabsorpsinya itu dia juga berubah pada kehamilan, sehingga dia akan juga mempengaruhi tingkat ekspresi dari beberapa obat. Nah, itu tadi adalah farmakokinetik, farmakodinamik bagi yang normal sama pada kehamilan. Kemudian kita masuk ke sub pokok bahasan selanjutnya, yaitu kriteria toksisitas pada kehamilan. Nah, ini ya, jadi kalau memberikan obat pada kehamilan itu kita harus benar-benar memperhitungkan antara risk and benefitnya. Jadi ini apakah memang perlu sekali saya berikan pada ibu hamil ini, dengan mempertimbangkan pada resiko-resikonya juga tinggi. Nah, itu nanti yang tahu ya dokternya di situ, antara dokter A sama dokter B kadang berbeda keputusannya gitu ya, karena dipengaruhi oleh background dari masing-masing dokter yang bersangkutan itu ya. Nah, itu. Kemudian kalau bisa gunakan dosis yang sekecil mungkin misalnya ya gitu, karena kan kadang juga bisa berpengaruh pada janinnya gitu ya. Nah, kemudian obat itu pada orang yang sehat aja dia punya efek samping, apalagi pada ibu hamil. Makanya concern terkait toksisitas itu harus lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini adalah penggolongan obat, kategori obat berdasarkan FDA ya untuk pemberiannya pada ibu hamil. Kategori A, dia bukti-bukti klinisnya penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah mencukupi, karena dia telah ada studi dengan eksperimental ya yang melibatkan ibu hamil, di mana dia tidak menunjukkan hasil yang tidak meningkatkan risiko pada fetusnya gitu ya. Nah, maka dia digolongkan, obat itu digolongkan kategori A, maksudnya dia safe, aman gitu ya. Nah, kemudian contoh-contohnya misalnya magnesium sulfat, nah ini untuk eklamsi ya. Kemudian juga bisa levotiroxin, ini untuk hormon tiroid. Kemudian ada juga vitamin, itu dia kategori A, dan banyak yang lainnya, itu hanya saya ambilkan contohnya saja. Nah, ini kategori B. Nah, kalau yang kategori B ya ini pada penelitian dengan melibatkan hewan, itu dia tidak menampakkan, berarti hewannya juga kemungkinan hewan model yang dibuat hamil ya. Nah, itu dia tidak menunjukkan adanya harm, tidak menunjukkan adanya toksisitas di situ gitu ya pada fetusnya. Tapi fetusnya sih animal ya, bukan ibu gitu, karena pengujiannya baru di tingkat animal. Nah, tapi bukti yang terkait penggunaannya pada ibu hamil itu belum mencukupi gitu. Itu ya kategori B gitu ya. Jadi pada hewan itu dia terbukti aman pada hewan yang hamil. Nah, tapi pada ibu hamil itu belum ada penelitian yang membuktikan itu. Nah, itu maka dia termasuk yang kategori
kategori B. Kalau kategori A tadi baik pada hewan ataupun pada ibu hamil itu sudah ada buktinya dan itu tidak mempengaruhi janin, itu yang A. Makanya paling aman. Kalau yang B, ini ya. Itu contoh-contoh obatnya. Amoxicillin, kemudian amoxicillin clavulan acid itu antibiotik ya, sebutaxin juga antibiotik, metronidazole, erythromycin itu antibiotik semua. Kalau metildopa itu dia anti hipertensi, itu ya. Itu kategori B. Jadi kadang kita tahu dari mana dong kategori itu. Bacalah sheetnya dulu. Obat itu kan dia punya, kalau ada box obat, nanti kalau pas koas atau apa itu ya, kalau ada box obat itu kan biasanya ada kertasnya, ada labelnya. Itu dibaca. Nah di situ pasti ada itu dia tergolong kategori yang mana. Nah itu ya. Jadi harus paham maksudnya kategori itu apa. Ini yang kategori C ya. Kategori C itu pada studi dengan hewan itu dia sudah tampak resiko resiko efek sampingnya pada fetusnya, fetus hewan gitu ya. Nah tapi belum ada pengujiannya pada ibu hamil, nah gitu ya. Nah kemudian atau belum ada animal study ataupun juga studi pada ibu yang hamil. Jadi ini termasuk kategori C gitu ya. Itu adalah contoh obat-obatnya. Nah sehingga kalau kita obat dibaca kategori C, nah itu sudah harus lebih hati-hati lagi pembeliannya pada ibu hamil. Yang paling aman memang kategori A sama B gitu ya. Nah ini yang kategori C, nanti dibaca sendiri ya obat-obatnya. Itu kalau yang diclofenac itu dia termasuk anti nyeri atau NSAID ya, rifampicin itu untuk tuberkulosis, fluoroquinolone itu antibiotik, aminoglycoside antibiotik, beta blocker itu dia bisa untuk hipertensi atau penyakit jantung juga bisa, calcium channel blocker dia juga untuk hipertensi atau penyakit jantung. Itu ya. Nah kemudian ini yang kategori D. Nah pada kategori D, nah ini sudah ada penelitian ya yang mencukupi ya, ataupun juga penelitian yang eksperimental ataupun juga penelitian observasional pada ibu hamil dan dia menunjukkan resiko pada fetusnya. Nah, jadi resikonya itu sudah benar-benar terlihat pada bayinya, pada janinnya gitu ya. Nah, tapi di sini itu risk and benefitnya itu mungkin benefitnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan resikonya. Nah makanya pada yang seperti ini kadang kita sebenarnya ini ada bukti nggak aman nih pada fetusnya, tapi gimana ya ini mengancam jiwa, itu harus benar-benar diberikan pada ibunya. Kalau enggak nanti ibunya bisa terancam itu nyawanya, misalnya dia kelangsungan hidupnya. Nah kadang seperti itu, maka kenapa kok harus dipertimbangkan kira-kira ini sebenarnya benefitnya itu tinggi yang mana gitu, dan kita ingin apa. Kalau kita pada kondisi emergensi ingin menyelamatkan ibunya, ya berarti mau nggak mau harus diberikan obat ini walaupun ini kategori D. Sebenarnya ini sudah ada bukti kalau diberikan nanti ibunya mungkin selamat, tapi kemungkinan anaknya mengalami kecacatan misalnya kayak gitu ya. Nah itu kategori D. Contohnya tetrasiklin itu antibiotik yang nanti jika diberikan pada ibu hamil nanti anaknya lahir giginya jadi coklat-coklat kayak gitu. Nah itu bisa. Kemudian penitoin itu dia anti kejang, fumarate acid atau asam valproat itu dia juga anti kejang, carbamazepine dia juga anti kejang. Gitu ya. Nah kemudian ini yang kategori yang paling berbahaya. Bagi yang paling berbahaya tadi D, tapi D kalau memang emergensi ya nggak apa-apa lah, terpaksanya gitu ya. Nah tapi kalau yang kategori E ini benar-benar baik itu pada studi animal ataupun pada studi dengan ibu hamil, itu semua sudah menunjukkan bahwa ini itu toksik pada janinnya, baik janin si hewan ataupun janin ibu hamil gitu. Nah makanya penggunaannya pada ibu hamil ini merupakan suatu kontraindikasi. Namanya berarti dia sudah nggak boleh dipakai pada ibu hamil. Apapun itu, kondisi apapun itu dia tetap nggak boleh mengkonsumsi ini, gitu ya. Contohnya ya talidomid, oralnya dengan kontrasepsi oral ya,
Kemudian juga bisa misoprostol, itu dia bisa menyebabkan abortus. Itu tadi ya. Itu berarti kategori penggolongannya ada berapa? 5. A, B, C, D sama X gitu ya. Nah, A, B itu ya masih aman. Kalau A benar-benar aman. Kalau B ya nggak apa-apa lah, kalau A nggak ada gitu ya. Nah, kalau C tadi juga masih boleh diberikan pada, kita sudah menimbang-nimbangnya. Kalau yang D tadi hanya boleh diberikan pada kondisi emergensi karena memang sudah ada bukti toksiknya sebenarnya secara pada manusianya. Kemudian kalau X itu dia kontraindikasi. Nah ini ya, nanti dibaca sendiri. Ini sama, hanya yang tadi diringkas gitu ya. Itu ada A, B, C sama C gitu ya. Nah X dia kontraindikasi, benar-benar tidak boleh digunakan selama pregnancy gitu ya. Nah, terus gimana ya? Berarti pilihlah alternatifnya yang lebih aman. Jadi obat itu misalnya antihipertensi itu kan golongannya bisa lebih dari 5 misalnya kayak gitu. Nah yang ACE inhibitor misalnya, oh dia ini teratogen, maka ya jangan kok kasih itu, pilihlah yang lainnya, misalnya dikasih metylpropam misalnya kayak gitu. Itu ya. Itu nanti dibaca sendiri, tadi sudah saya jelaskan. Yang bersama ini juga mirip ya, hanya untuk biar nanti lebih diulang ada 3 kali, itu berarti dia penting sekali ya. Nah itu, tapi intinya sama. Nah itu ya. Nah kalau yang ini tadi itu sama juga, tapi sini ditambahi yang pada laktasi, pada proses menyusui gitu ya. Nah itu juga dia ada pembagiannya sendiri. Kalau yang tadi obat dalam kategori pregnancy tadi ada A, B, C, D, X. Kemudian kalau yang laktasi itu ada L1 sampai L5 gitu ya. Nah kemudian aplikasi klinisnya sekarang. Sampai sini ada pertanyaan? Itu ya nggak apa-apa, nggak harus itu sekarang, karena mungkin nanti kenapa saya sampaikan sekarang, mungkin karena belum dapat antihipertensi, belum dapat antihistamin, belum dapat itu, jadi mungkin terlalu banyak informasinya ya. Tapi memang ini diberikan di blog ini karenanya. Jadi kalau saya ini dulu nanti kalau pas dapat pelajaran antihipertensi itu kan bisa dibuka lagi kuliahnya gitu ya. Nah ini aplikasi klinisnya yang pertama saya ambilkan contoh antibiotik pada pregnancy. Nah ini adalah penggolongan antibiotik pada pregnancy itu ternyata tidak ada yang masuk ke kategori A. Jadi yang paling aman itu kalau untuk antibiotik itu kategori B gitu ya. Nah itu obatnya ya. Kalau yang kategori X yang dia benar-benar kontraindikasi itu yang ribavirin itu. Nah kalau yang kategori D tadi yang boleh diberikan pada kondisi emergensi tadi ya, kalau nggak ada pilihan yang lain misalnya. Nah itu contohnya yang tetracycline tadi gitu ya, sama aminoglukosid. Nah nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi kalau memang ibu hamil itu mengalami infeksi saluran kecil misalnya kayak gitu, berarti kita pilih antibiotiknya apa misalnya. Oh berarti pilihlah kalau enggak yang golongan cephalosporin atau yang metronidazole misalnya, atau yang erythromycin kayak gitu ya. Terutama yang misalnya dipilih yang golongan cephalosporin misalnya, atau nitrofuranoid itu. Jangan langsung diberi yang tetracycline misalnya kayak gitu, karena nanti janinnya bisa terpengaruh gitu ya. Nah ini ya, ini kalau yang kategorinya berarti yang aman itu ya berarti yang golongan B, karena tadi yang paling aman kan B ya, di sini nggak ada yang A. Nah itu ya. Nah kalau dia kategori ini C, ini kalau bisa ada yang C sama D, ini kalau ada yang B mendingan kita pakainya yang B aja, nggak usah milih yang D sama C. Nah ini beberapa jembatan keledai untuk membantu mengingat. Nah nanti kalau udah praktek harus memberi ibu hamil yang mengalami infeksi, entah infeksinya itu infeksi saluran nafas bagian atas atau ibunya itu dia infeksi saluran kencing misalnya ya. Nah ini ada membantu untuk mengingat. Nah kalau yang sana itu yang kontraindikasi, itu yang sana ya, itu kontraindikasi. Nah kemudian kalau yang kontraindikasi ini juga kontraindikasi. Nah itu adalah
Contoh-contoh dari ngapalke antibiotik ya, sebaiknya kalau nggak penting-penting banget sebaiknya dihindari ya. Yang paling aman ya hidrofurantoin sama yang ampicillin tadi gitu. Tuh ya. Kemudian ini juga kontraindikasi ya. Kenapa kok kontraindikasi? Ini misalnya yang aminoglukosaid itu bisa ototoksik, jadi bayinya itu pendengarannya bisa terganggu, nantinya tetrasiklin itu bisa menyebabkan gigi jarinya menjadi kecoklatan gitu ya. Kalau chloramphenicol itu bisa menyebabkan Gray baby syndrome misalnya kayak gitu. Oke ya. Nah, ini adalah intoksikasi chloramphenicol tadi, Gray baby syndrome, nanti dibaca sendiri ya. Nah, kemudian ini adalah contoh-contohnya, ringkasannya gitu. Ya, jadi harapannya nanti kalau memberikan antibiotik ke ibu hamil itu nggak asal, jadi benar-benar kita tahu mana yang kira-kira aman sesuai dengan indikasinya. Nah, kalau yang ini analgesik itu apa? Anti nyeri. Misalnya ibu hamilnya, oh saya kok terasa pusing sekali, saya harus minum obat apa dong, misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau orang yang nggak hamil kita bisa asal aja kasih, tapi kalau yang orang yang hamil itu harus lebih diperhatikan. Nah, ini ya, ini yang analgesik itu misalnya apa ibu hamil itu kan sering pusing, kemudian sering nyeri di bagian pinggangnya kayak gitu kan kadang dia butuh obat ya. Nah itu, nah kemudian itu kita harus memikirkan apa yang tepat diberikan. Nah ini ya misalnya, ini adalah golongan-golongan obat yang terkait dengan analgesik yang nyeri tadi ya. Nah itu berarti yang aman berarti itu ya golongan B, yang merah yang hijau itu ya. Nah acetaminophen misalnya. Nah kemudian terutama acetaminophen aja kalau mau memberikan pada ibu hamil gitu ya. Nah aspirin ini kalau memang perlu sekali nggak apa-apa diberikan, tapi kalau dia sudah trimester 3 sebaiknya aspirin itu dihindari. Karena apa? Karena dia merupakan inhibitor COX-2 ya, inhibitor prostaglandin. Padahal kita pada akhir kehamilan itu kita perlu prostaglandin itu apa? Untuk memicu kontraksi, nantinya terus dia memicu kelahiran. Dikhawatirkan kalau dia trimester ketiga diberikan aspirin, nanti akan terjadi keterlambatan persalinan gitu. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah ini contoh analgesik antipiretik itu anti demam ya. Kan pada ibu hamil kan kadang sering demam. Nah itu ini tadi pilihan obatnya. Kalau acetaminophen dia pasti aman, nggak apa-apa gitu ya. Nah kalau aspirin, nah itu trimester 1-2 ya masih nggak apa-apa lah dia golongan C, tapi begitu trimester 3 sebaiknya dia dihindari. Nah itu ya, itu nanti dibaca sendiri. Itu tadi yang analgesik, kemudian ini yang antihipertensi. Nah ini kapan kita harus memberikan obat pada ibu hamil. Jadi nggak semua hipertensi itu bisa langsung diterapi pada ibu hamil. Jadi ini kriterianya, ketika tekanan darahnya segini itu baru boleh diberikan hipertensi. Ini beberapa golongan yang boleh antihipertensi yang boleh diberikan pada ibu hamil gitu ya. Nah sedangkan yang dilarang itu adalah yang ACE inhibitor sama angiotensin receptor blocker karena dia terbukti teratogen pada janin. Nah mekanisme kerjanya bagaimana masing-masing itu dok? Itu nanti dipelajari saat di blok kardiovaskuler nanti ya. Di semester atas nanti saya juga ngajari tentang antihipertensi. Itu ya. Nah ini misalnya tadi bolehnya itu adalah dia yang beta blocker. Yang nggak boleh itu dia yang ACE inhibitor sama angiotensin receptor blocker. Itu ya dia disilang ya ACE inhibitor. ACE inhibitor itu contoh obatnya captopril, ramipril yang katanya pril itu dia mesti golongan ACE inhibitor. Itu ya. Banyak sekali ya, nanti baca sendiri. Kalau metidopa ini juga pilihan pertama pada hipertensi dengan kehamilan, yaitu obatnya kayak itu, ini metidopa ya. Tapi dia tidak untuk digunakan pada hipertensi akut karena dia kurang cepat efeknya.
hipertensi akut dipilihnya apa? Dipilihnya yang alfa 2 adrenergic, beda lagi nanti ya. Nah, kemudian ini juga, nah ini tadi clonidin ya, dia alfa 2 adrenergic, dia bekerja secara sentral. Nah ini juga bisa diberikan pada ibu hamil, tapi dia hati-hati karena bisa rebound fenomena. Jadi begitu obatnya dilepas, dia langsung naik lagi hipertensinya. Nifedipin ini adalah golongan CCB, kalsium channel blocker, dia juga bisa diberikan pada ibu hamil, nggak apa-apa. Ibu hamil dengan hipertensi, gitu ya. Nanti mekanismenya cukup tahu saja secara gitu ya, karena nanti yang lebih kita dalami lagi saat kita di blok atas. Kalau hidralasi dia langsung mendilatasi pembuluh darahnya. Hipertensi itu kan pembuluh darahnya menyempit ya, resistensi vaskuler, sehingga kalau hidralasi itu dia menyebabkan pembuluh darahnya itu lebih lebar sehingga dia bisa menurunkan tekanan darah. Nah, kemudian kalau diuretik ini dia juga antihipertensi yang efeknya itu meningkatkan pengeluaran urin. Nah, kalau urinnya volumenya ditekan, kurangi, otomatis dia juga akan turun dan hipertensinya. Cuman hati-hati pemberian diuretik pada ibu hamil. Karena apa? Karena dia banyak menyebabkan pipis kayak gitu. Nanti perfusinya jadi turun, sehingga perfusi ke janin itu dikhawatirkan juga ikut turun. Jadi khawatirnya nanti janinnya bisa kurang oksigenasi kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini adalah yang teratogen, dia kontraindikasi ini untuk kehamilan yang S inhibitor sama ARB, itu contoh obatnya. Dan itu dosisnya. Kalau dosis nggak usah dihafalkan, itu nanti aja dihafalkan. Gitu ya. Ini apa lagi ya? Karena ya memang harus obat nanti. Ini mau baru semester 2 lagi ya. Nah itu nanti kalau benar-benar udah semester 3, 4, 5, 6 akhirnya koas, kan pada akhirnya akan lepas jadi dokter. Nah itu nanti pasien yang datang itu kan nggak tahu dia kondisinya normal atau hamil, dia sakitnya apa, kan kita nggak bisa milih. Nah makanya memang nggak apa-apa, ini bisa dipelajari, nggak apa-apa. Mungkin ini masih suatu hal yang baru, tapi nanti kalau lama-kelamaan kita sering ketemu itu juga lama-lama familiar gitu ya. Nah ini ringkasannya, ini yang dipilih itu utamanya yang levodopa tadi ya. Nah karena dia golongan B, kemudian yang lainnya itu golongan C. Kalau yang kontraindikasi dia S inhibitor tadi. Gitu ya. Terus itu tadi antihipertensi, masih satu lagi antihistamin. Antihistamin itu apa? Alergi. Karena apa? Karena kan ibu hamil juga sering toh bersin-bersin, misalnya flu, yang karena alergi, misalnya asma. Nah kadang kita harus memberikan ini anti alergi ini. Nah itu juga kita harus ada pilihannya juga, nggak bisa sembarangan memberikan antihistamin pada ibu hamil. Jadi yang paling aman adalah CTM, chlorpheniramine atau cetirizine. Ya, dia termasuk golongan yang B. Loratadine dia juga boleh diberikan pada ibu hamil, gitu ya. Jadi pilih-pilih aja mana yang paling pilihan pertama, mana yang kontraindikasi, gitu aja kalau bingung, gitu ya. Jadi paling enggak sudah bisa kalau pasien ini datang, oh saya pilih yang ini, yang nggak boleh saya berikan yang ini, gitu aja. Yang di antara-antaranya nggak usah dihafalkan, nanti nggak hijau semua, gitu ya. Nah, kemudian ini aja udah. Nah, antihistamin itu beberapa itu dia diekspresikan juga melalui ASI. Jadi pilihlah yang golongan kedua. Jadi ada generasi 1, ada generasi kedua. Sebaiknya memilih yang generasi kedua. Oke, sudah ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Gitu ya. Jadi intinya di sini pengenalan bahwa pemberian obat pada orang yang normal saja kita tetap harus memikirkan risk and benefitnya, apalagi pada ibu hamil. Kenapa? Karena tadi alasannya sudah saya jelaskan tadi.
Nggak ada? Itu ya. Itu yang milihnya obat-obat itu yang memang sering di praktek dokter umum itu akan sering memberikan yang itu ya, yang anti hipertensi, kemudian anti nyeri, kemudian tadi anti alergi, itu ya, itu kan memang antibiotik, itu kan yang kita hadapi sehari-hari nantinya gitu. Makanya saya sampaikan di sini ya. Oke, itu ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada ya, apa? Semoga ini tadi bisa menjadi salah satu trigger ya untuk nantinya bisa lebih semangat lagi gitu ya, lebih belajar lagi bahwa memang di kita itu luas sekali yang harus memang kita pelajari di situ. Tapi nanti insya Allah sejalan dengan apa namanya, lamanya sejalan dengan tahapan semester 2, 3, 4, 5 nanti akan lebih itu lagi, lebih banyak yang dipahami lagi juga. Oke, nggak ada pertanyaan? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum